Shalom bagi kita semua, kiranya kita baik-baik saja dan ada dalam lawatan Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini dengan tema hati-hati dengan niatmu. Hal ini terdapat di dalam Kejadian pasal 31, 22, 42. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika hati dipenuhi kecurigaan dan kebencian, sangat mudah untuk menuduh orang tertentu. Sekalipun orang tersebut belum tentu melakukan apa yang kita curigai, niat harus diwaspadai, sebab niat itulah yang akan menuntun kita untuk bertindak. Jika ia tuduhannya benar, jika salah kita yang malu. Hal ini kita belajar dari kehidupan kisah Laban, ya, di mana kita ketahui bahwa Yakub telah pergi setelah lewat 3 hari dan ia mengejar menantunya sampai 7 hari perjalanan. Allah menegur Laban melalui mimpi supaya tidak mengatai Yakub sembarangan. Tampaknya memang Laban menginginkan sesuatu dari Yakub. Nyatanya ketika ia berjumpa dengan Yakub, ia menyebutkan bahwa hanya karena Allah ayah Yakub menegur dia, ia tidak berbuat jahat kepada Yakub. Sekalipun orang tak tahu niat Laban, Tuhan tahu. Karena itu Tuhan pun menegur Laban. Di satu sisi teguran ini bisa dilihat sebagai cara Tuhan untuk melindungi Yakub, orang yang dikasihinya. Namun, di sisi lain teguran ini juga menunjukkan kasih Tuhan kepada Laban. Tuhan membuat Laban menimbang-limbang lagi niatnya karena belum tentu Yakub melakukan kejahatan atau kecurangan. Niat memang tak diketahui oleh orang lain. Niat juga tidak menyakiti siapapun karena belum diwujudkan menjadi tindakan. Namun justru karena itulah niat perlu diwaspadai. Kita perlu senantiasa menilik niat yang di dalam hati kita. Jika niat itu baik, segeralah dilaksanakan dengan cara yang baik pula. Jika niat itu jahat, segeralah dihilangkan sebelum benar-benar terwujud dalam tindakan. Penyesalan selalu datang di akhir. Jika kita tidak mewaspadai niat kita, bisa jadi kita menyesal setelah bertindak kejahatan. Oleh karena itu, hentikanlah selagi kejahatan itu masih berbentuk niat. Tak semua orang mengalami teguran langsung dari Tuhan seperti yang dialami oleh Laban dalam mimpinya. Maka kita butuh kepekaan untuk memahami teguran melalui membaca Alkitab, berdoa secara pribadi. Diperlukan hati yang terbuka untuk merasakan bahwa niat kita tidak benar, serta kebesaran hati kita untuk menghilangkannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari firman ini, ya. Maka hati-hati dengan niat kita. Kehidupan manusia akhir-akhir ini, di zaman ini, begitu serakannya, begitu jahatnya, ganasnya kejahatan. Niat-niat jahat yang selalu dirancangkan, yang timbul juga dalam hati, membuat dirinya untuk mengalami kekayaan, maka dia melakukan niat-niat jahat. Tak jarang kita dengarkan kabar-kabari baik kejahatan di mana-mana, itu dikarenakan hatinya itu memiliki niat yang jahat untuk memperkaya orang lain. Mungkin itu contoh harta warisan, yang manakala itu bukan bagiannya, tetapi dia dengan ganasnya, dengan rakusnya, dengan tamaknya ingin menguasai harta warisan orang lain atau saudaranya. Maka waspada hal ini. Jangan sampai Tuhan menegur hidup kita karena ketamakan, karena niat-niat jahat kita untuk memperkaya hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai apa yang dialami oleh Laban ini, ya, ditegur langsung. Oke, kalau memang ditegur langsung, tetapi ada memang jangka panjang Tuhan izinkan itu berlaku dalam hidup kita. Kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, ya, Tuhan pasti akan menegur kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih,
Jangan keraskan hatimu. Izinkan Roh Allah bertata, menyadarkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Demikian pemaparan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.